STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio Syiar Tet Aceh 96,1 FM, dari bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, Allah menjadikan bulan khusus, bulan Ramadan, bulan yang dimana seseorang beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan rahim dan rahmatnya membuka jalan untuk kita untuk bertobat di bulan ini. Kalau seandainya kesempatan yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala tidak kita maksimalkan, maka kita tidak tahu di bulan mana kita mau bertaubat. Kita tidak tahu di bulan mana kita harus beristighfar. Kalau di bulan ini saja tidak bisa kita jadikan sebagai acuan, sebagai jalan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebenarnya tidak butuh kepada istighfar hambanya. Allah tetap mulia apakah Allah dimintai ampun ataukah Allah tidak dimintai ampun. Tapi karena kasih sayang Allah kepada kita, rahmatnya Allah kepada kita, rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah membuka pintu itu semuanya. Ya tinggal kita menggunakan kesempatan itu ataukah tidak. Kita mengambil bonus itu ataukah tidak. Makanya para ulama ketika mereka menjelaskan dan menyebutkan dari kekhususan bulan Ramadan, mereka menyebutkan bulan Ramadan adalah bulan istighfar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seruan dan panggilannya kepada hamba-hambanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, siapa di antara kalian yang telah membuat dosa pada diri kalian sendiri, maka dari dosa yang kalian lakukan jangan sampai kalian merasa putus asa di rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Diulangi kembali, innahu huwa al-ghafurur rahim. Sebelumnya Allah menyebutkan innallaha yaghfirudz dzunuba. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa. Kemudian didatangkan lagi oleh Allah pada kalimat setelahnya, innahu, sesungguhnya dia, huwa, dia Allah, ditekan lagi. Maksudnya Allah itu benar-benar Maha Pengampun. Allah menunggu taubat dari kita. Allah menunggu istighfar dari kita. Allah menunggu tangisan dari kita. Allah menunggu penyesalan dari kita. Allah menunggu rintihan kita dari dosa-dosa kita. Walaupun seperti yang saya sebutkan tadi, Allah tetap mulia. Apakah kita beristighfar kepadanya ataukah tidak? Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, innal hadhil ayat al-karimah, dari ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita akan luasnya rahmat Allah dan luasnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Wa fiha, dalam ayat tersebut, nidaun minar rahman ar-rahim lil musrifina wal mudhnibina alladhina irtakabu a'dhamu dhunub wa ashna'uha. Dan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahim dan Maha Rahman ini memanggil bukan orang-orang yang taat beribadah. Allah tidak memanggil orang-orang yang bertakwa saja. Allah tidak memanggil orang-orang yang rajin sholat saja. Tetapi Allah memanggil wahai orang-orang yang berbuat dosa. Wahai orang-orang yang berbuat maksiat dari dosa yang paling besar, yang paling jelek mereka lakukan.
yang masuk dalamnya dosa kesyirikan, dosa kekufuran, dosa riba, dosa zina. Ayaqla'u min dhunubihim hadhihi wa yastaghfiru rabbahum al-ghafurur rahim. Agar mereka semuanya melepaskan dosa-dosa tersebut. Ia mencopot dosa-dosa tadi dari badan mereka. Dan kemudian dia memohon ampun kepada Allah. Ia maha pengampun lagi maha penyayang. Fa'innahu yaghfiru dhunuba jami'ah. Wa la yata'azam dhanban abadan. Mahma kabara wa 'azama taliman. Istaghfara sahibu wa ta'bah. Ya, kata Syekh di sini, ketika seseorang mereka memohon ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosanya. Sebesar apapun dosa itu, sebesar apapun kejelekan tadi, ketika dia beristighfar dan bertobat dengan tobat yang benar, maka Allah akan menghapuskan sebanyak apapun dosanya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berkata dalam hadis qudsi, ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Wahai hambaku, wahai anak Adam, kalau seandainya engkau berdoa kepadaku dan engkau berharap kepadaku pengampunan, ghafartu laka, aku akan mengampuni apapun, sebanyak apapun dosamu, aku tidak peduli. Tidak ditimbang-timbang oleh Allah. Selama kita taubatnya dengan taubatun nasuha, jujur kita bertobat kepada Allah, seluruhnya akan diampuni oleh Allah. Ya bani Adam, lau ballaghat dhunubuka ananas sama. Wahai anak manusia, wahai anak Adam, kalau seandainya engkau berbuat dosa yang dosa engkau sampai ke langit sana, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, tetap aku akan mengampuni dosamu. Dan aku tidak peduli dengan itu semuanya. Sebanyak apapun dosamu, walaupun dosa syirik, walaupun dosa kufur, walaupun kau pernah murtad sebelumnya dan kemudian kau masuk Islam lagi, dan kau benar-benar bertaubat, tetap akan diampuni. Ya bani Adam, innaka law atatani biqarabil ardi khataya thumma laqaitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqarabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau mendatangi aku dari dosa engkau sebesar bumi ini, dan kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik kepadaku, maka aku akan mendatangkan pengampunan sebesar itu juga. Subhanallah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ada di antara kita hari ini yang sudah mulai sakit-sakitan. Ada di antara kita yang hari ini ya sudah berumur 60 tahun. Ada di antara kita yang sudah begitu banyak ujian dan cobaan kita hadapi dalam hidup kita. Namun dengan ujian-ujian dan cobaan-cobaan tersebut tidak membuat kita bisa bertaubat kepada Allah di bulan yang berkah ini. Di bulan yang penuh pengampunan ini. Ya, kapan lagi kita harus bertaubat? Apakah sampai Allah mencelupkan kita ke dalam neraka? Kemudian di situ kita meminta air seteguk pun tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita menunggu hari itu? Hari di mana kita memohon kepada Allah agar kita bisa keluar dari neraka karena begitu pedih dan dahsyatnya neraka tersebut. Yuridu ana ayakhrujuna minan nari wa ma hum bikharijina minha. Mereka ingin keluar dari neraka tapi mereka tidak mampu keluar dari neraka. Ataukah sampai kepada permintaan kita, ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal adzab. Ya engkau wahai penjaga pintu neraka, berdoalah, mintalah kepada Allah agar Allah bisa meringankan azab kami sesaat saja. Apakah menunggu hari itu? Sesuatu yang kita minta, sesuatu yang kecil, yang itu tidak bisa menyelamatkan kita dari nerakanya Allah, tidak diberikan oleh Allah. Sementara Allah memberikan kesempatan kepada kita
memberikan peluang kepada kita hari ini yang mana kita masih diberikan hidup. Taubatnya kita masih dibuka. Taubat kita belum ditutup oleh Allah. Ya, ini menunjukkan sangat lalainya kita. Ini menunjukkan begitu banyak dosa dan maksiat dalam kalbu kita sehingga kita tidak menggunakan kesempatan ini. Seseorang itu dianggap sudah gila. Seseorang itu dianggap sudah tidak sehat ketika seseorang membutuhkan pekerjaan. Dia punya anak, punya istri, tidak ada penghasilan, kemudian tiba-tiba dibuka peluang untuk bekerja yang dia 100% diterima di pekerjaannya tersebut. Yang syaratnya gak sulit, yang syaratnya mudah, dia mampu melakukan syarat tersebut. Tetapi dia tidak menggunakan kesempatan, ini sudah dianggap oleh orang gila. Ini sudah dianggap orang gak sehat. Maka lebih tidak sehat lagi, lebih pantas untuk dikatakan gila. Kita banyak dosa, kita banyak maksiat. Ya, mulai dari dosa lisan, mulai dari dosa telinga, dosa mata, dosa tangan, dosa kaki. Sementara akan tiba waktu yang kita membutuhkan pengampunan dari Allah, sementara kita tidak mau meminta ampun. Wallahi kita lebih gila dari orang yang saya sebutkan tadi. Kita lebih tidak sehat dibandingkan orang yang kita sebutkan tadi. Ya, kita lebih konyol dibandingkan apapun kekonyolan yang ada di muka bumi ini. Ya. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Waqad amarallahu ibadahu fil Qur'an bil istighfar. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hamba-hambanya dalam Al-Qur'an untuk beristighfar. Allah mengatakan wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Minta ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Qala Allah Ta'ala wa in istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Allah mengatakan wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaknya engkau beristighfar kepada Rabbmu, thumma tubu ilaih, kemudian engkau bertaubat kepadanya. Wa bayyana subhanah annahu yaghfiru liman istaghfarah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini Allah mengampuni siapa yang memohon ampun kepadanya. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Barang siapa yang seseorang berbuat kejelekan atau dia menzalimi dirinya dan kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka dia akan mendapatkan Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Wa madahallahu ibadahu al-mustaghfirin. Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang memohon ampun kepadanya. Ya, sebagaimana Allah sebutkan wal mustaghfirina bil ashar, yang mereka memohon ampun ya kepada Allah di waktu sahur. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun, dan dari waktu asar mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam kathratul istighfar. Qala sallallahu alaihi wasallam inni la astaghfirullah fil yawm mi'ata marrah, fi haditsin akhar akthar min sab'ina marrah. Bahkan Nabi SAW dari petunjuk yang ternukilkan dari beliau, setiap hari Nabi kita SAW beristighfar 100 kali. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan beristighfar lebih dari 70 kali. Nah, kalau seandainya Rasulullah SAW sudah dijamin masuk surga, ya, bahkan bukan hanya jaminan masuk surga, beliau akan menjadi pemimpin di dalam surganya Allah. Tetapi setiap harinya beliau beristighfar kepada Allah, tidak ada dosa yang beliau lakukan. Dan itu bukan hanya di bulan Ramadan, setiap hari Rasulullah beristighfar kepada Allah. Sementara kita, ya, kalau seandainya dosa ini ada bau, kalau seandainya dosa ini ada tanda, maka seluruh tanda tubuh kita penuh dengan dosa. Maka dari tubuh kita akan mengeluarkan bau yang sangat busuk.
Kalau seandainya dia punya bau. Tetapi bersamaan dengan itu, kenapa lisan kita sulit untuk beristighfar? Kenapa lisan kita berat untuk memohon ampun kepada Allah? Kenapa kita berat mengakui kesalahan kita? Ini semua para hadirin dan hadirat kita khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik kepada kita untuk memohon ampun kepadanya. Kita khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kebaikan untuk kita. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian kata beliau, inna syahra Ramadan lahu mazidun khususiyah fi maghfirati dzunub wa mahmu as-sayyi'at. Dan bulan Ramadan, bagi bulan tersebut ada tambahan, kekhususan tambahan. Di dalam pengampunan dosa. Di dalam penghapusan kesalahan. Jadi kita berbicara ayat dan hadis-hadis tadi itu dalam konteks setiap saat. Bukan hanya konteks di bulan Ramadan saja. Tetapi di bulan Ramadan, pengampunan Allah Subhanahu wa taala itu ada tambahannya dan ada kekhususannya. Fasaidu man adraka Ramadan wa qadha ayamahu wa layali fi ta'atillah wa ma yurdihu fastahaqqa bidzalika al-maghfirah wa ridwan minal malikud dayyan. Dan bulan Ramadan atau fasaid, orang yang sukses, bukan orang yang di bulan Ramadan ini omsetnya naik 10 kali lipat. Orang yang sukses bukanlah di bulan Ramadan ini dia bisa mengumpulkan dana miliaran rupiah untuk bakti sosial atau yang semisalnya. Atau untuk pribadinya dia berdagang. Tetapi orang yang sukses adalah orang yang mendapatkan bulan Ramadan dan kemudian dia menjalani hari-hari dan malam Ramadan dengan ketaatan kepada Allah dan apa yang diridhai oleh Allah, maka mereka yang berhak mendapatkan pengampunan dan ridho dari Raja, pemilik jagat raya ini semuanya. Wasyaqi al-mahrum, adapun orang yang hina, orang yang tercela, orang yang jelek, walaupun omsetnya itu naik sekian ratus %, namun ketika masuk bulan Ramadan dia tidak beramal dengan amalan soleh, dia tidak bertobat dari dosa-dosanya, maka menjadilah bulan itu sebagai bulan yang paling jelek untuk diri. Ini subhanallah. Jadi bulan Ramadan bisa menjadi bulan yang terbaik bagi seseorang. Bulan Ramadan menjadi bulan yang terjelek buat seseorang. Maka di antara manusia yang paling jelek, ketika bulan Ramadan dia menjadi manusia yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya dan billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sifat-sifat seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita dari sifat-sifat yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar kita tidak berada di jalan yang seperti ini. Orang yang bagaimana? Adha' syahrihi bi ayami wa layali. Dia menghabiskan bulan Ramadan tersebut di malam-malamnya, di hari-harinya dari hal-hal yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak mengarah kepada Allah, meminta pengampunan darinya. Meminta maaf kepada Allah dari dosa-dosanya dan dari kesalahan-kesalahannya. Hatta kharaja syahrul ghufran, sampai dia keluar dari bulan Ramadan, tidak ada wahabakin ala sududihi wa tajnih. Dia tetap dalam kondisi kebaikan itu sulit untuk dia lakukan. Ketaatan berat untuk dilakukan. Tidak sholat, tidak puasa. Tidak taraweh, tidak baca Quran, tidak berzikir, tidak beristighfar. Justru di bulan Ramadan dia semakin banyak berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani rahimahullah dalam Mu'jamnya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Atani Jibril
Faqala ya Muhammad, man adraka ahada walidayh famata fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allahu qul amin. Wahai datang kepadaku Jibril, kata Nabi SAW, wahai Muhammad, siapa yang seseorang mendapatkan orang tuanya, ya, famata, dan kemudian ketika dia mati, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam neraka. Maka katakanlah amin. Faqultu amin. Kemudian Rasulullah mengatakan amin. Qala ya Muhammad, man adraka syahrul Ramadan famata falam yaghfar lahu fa udkhilan nar fa abda'ahu Allah. Wahai Muhammad, ya, siapa yang mereka mendapatkan bulan Ramadan dan dia mati dalam keadaan dia tidak diampuni dosanya di bulan tersebut, dan kemudian Allah memasukkan dia ke dalam neraka, maka katakanlah amin, amin, kata Rasulullah. Qala wa man dzukirtu indahu falam yusalli alaik. Maka barang siapa yang disebut namaku di sisinya, dan kemudian dia tidak berselawat kepada engkau wahai Muhammad, dan kemudian dia mati, dan dia masuk dalam neraka, maka katakanlah amin. Kemudian Rasulullah mengatakan amin. Subhanallah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Dari hadis ini, sebelum saya sebut lanjutkan, dari hadis ini syahidnya atau sebelumnya ada orang yang dia punya orang tua masih hidup. Iya, orang tuanya sudah tua. Ketika dia sudah dewasa, seharusnya dia sebagai seorang anak mendapatkan orang tua, ini merupakan jalan yang paling cepat akan mengantarkan dia ke dalam surga. Ini jalan yang akan mendapatkan dia kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi subhanallah, dia mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam surga dengan berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi justru kesempatan itu tidak dia gunakan, maka ini merupakan orang-orang yang sangat merugi. Dan didoakan oleh Nabi SAW dengan aminnya beliau. Dan yang kedua, orang-orang yang mereka mendapatkan bulan Ramadan, diberikan taufik oleh Allah menikmati indahnya bulan Ramadan. Ya, di mana-mana dia melihat masjid penuh dengan salat. Di mana-mana orang memegang Al-Qur'an. Orang sudah mulai untuk meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, tetapi dengan lingkungan yang sudah semakin baik di bulan Ramadan, dia tetap dengan kondisinya, dengan dosanya, dengan maksiatnya. Yang kemudian dia mati dalam keadaan dia tidak diampuni dosanya, maka ini manusia yang paling jelek. Ya, dan didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi SAW. Yang berdoa adalah malaikat yang paling suci di atas langit, dan yang mengaminkan adalah manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Subhanallah. Ya, dan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW juga berkata, raghima anfu rajulun dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ya, celakalah orang-orang yang mereka disebut namaku di sisinya dan kemudian dia tidak berselawat kepadaku. Dan celaka pula seorang laki-laki yang masuk bulan Ramadan yang kemudian tidak diampuni dosanya. Dan celaka bagi laki-laki yang dia mendapatkan orang tuanya dalam keadaan tua, kemudian juga tidak memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang hamba yang mukmin, dia menggunakan bulan Ramadan ini bulan-bulan untuk dia mengumpulkan kebaikan. Ya, bulan dengannya dia mencari keberkahan. Ya, dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan memohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin. Naam, wallahu taala alam bissawab. Mungkin ini bisa kita sampaikan pada kajian kita di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Baik, barakallahu fikum, dan waktu yang tersisa kita akan menjawab beberapa soal. Tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan kami ucapkan kepada Ustadz atas penyampaian materinya pada sore yang berbahagia ini. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran sekaligus hikmah
dan bisa menjadi nasihat yang bermanfaat untuk kita yang mendengarkan. Sahabat kami pendengar Radio 96,1 FM Syiar Tauhid Aceh, masih dalam program kajian spesial di bulan Ramadan untuk sore ini, dan kita sudah membuka sesi tanya jawab dan kita menunggu partisipasi antum semua untuk bisa bergabung melalui pesan WhatsApp di nomor 0852 14142314, dan kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Untuk pertanyaan pertama, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah masuk pada bulan Ramadan dan Masya Allah semua masjid bahkan menasah ramai mengunjungi sholat tarawih. Ana mau bertanya Ustadz, Ana tinggal sangat jauh dari kota dan harus sholat di masjid yang sholat tarawihnya 23 rakaat. Bagaimana sikap Ana jika Ana ikut 23 rakaat atau 8 rakaat pulang lalu 3 rakaat witir mengerjakan di rumah? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, pertama para hadirin dan hadirat rahimakumullah, perlu kita ketahui tentang jumlah salat rakaat, jumlah salat tarawih. 6. Ternukilkan dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau salat tarawih 11 rakaat, dan juga ternukilkan dari Nabi kita beliau salat tarawih 13 rakaat. Baik. Nah, pengkhabaran dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW tidak menambah salat malam tarawihnya lebih dari 11 rakaat. Bukanlah maksudnya di sini tidak boleh seseorang itu salat lebih dari 11 rakaat. Ya, yang memahami perbuatan Nabi SAW adalah para sahabat Nabi. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mengkhabarkan bab ini, bukanlah beliau ingin mengkhabarkan bahwasanya tidak boleh lebih salat di 11 rakaat. Beliau hanya mengkhabarkan inilah kebiasaan Nabi SAW. Namun para sahabat Rasulullah SAW memahami salat yang dilakukan oleh Nabi ini bukan sifatnya pembatas. Dan pemahaman para sahabat Nabi dengan perbuatan Nabi itu lebih diutamakan dari pemahaman siapapun dari manusia dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau melihat kondisi dan keadaan muslimin yang tidak memiliki kemampuan berat salat seperti salat Rasulullah 11 rakaat dengan salat yang panjang, akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memilah salat itu dengan bacaan yang lebih pendek tetapi rakaat yang lebih banyak. Iya, dan itu dilakukan di zaman sahabat Rasulullah. Iya, bahkan pada saat itu Ubay bin Ka'ab yang menjadi imamnya. Dan tidak ada satupun para sahabat yang mengingkari perbuatannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehingga dari sini kita mengambil faidah. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita mengikuti para khulafa ar-rasyidin dalam kita beragama. Ya, dan di sini adalah perbuatannya Umar bin Khattab, dan perbuatan Umar bin Khattab tidak menyelisih dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada waktu itu, tidak ada satupun yang mengingkari perbuatan Umar, sehingga tidak ada pengingkaran kepada Umar bin Khattab. Itulah ijma. Dan ijma'nya para sahabat Nabi adalah hujjah dalam agama ini. Sebagaimana kata Nabi, la tajma ummati ala dhalalah. Umatku tidak pernah bersatu dalam kesesatan. Ya, sehingga sunnahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu masih berlaku sampai di zaman Imam Ahmad dan berlaku sampai Imam Syafi'i. Imam Ahmad yang ada di kota Mekah pada waktu itu beliau berkata di Masjid Haram Mekki, salat Imam Syafi'i yang ada di Mekah mengatakan salat tarawih di Masjid Haram Mekki dari zaman dahulu, kata beliau sudah di 23 rakaat. Imam Malik yang ada di kota Madinah beliau berkata salat tarawih dari zaman dulu di Masjid Nabawi sudah 23 rakaat, dan itu dipraktekkan sampai detik ini. Ya, sampai detik ini salat tarawih di Masjid Nabawi dan di Masjid Haram Mekah jumlahnya berapa? 23 rakaat. Ya. Sehingga para ulama membuat kesimpulan dari hal yang saya sebutkan tadi, siapa yang mereka ingin salat 11 rakaat, maka salatlah yang mendekati salat Nabi dengan salat yang panjang. Tapi kalau dia tidak mampu salat yang panjang seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka buatlah rakaatnya lebih banyak, bacanya yang lebih pendek. Ya, jadi kalau salatnya Nabi adalah salat yang panjang 11 rakaat, ya adapun salat 23 rakaat salatnya para salaf yang melihat kondisi masyarakat pada waktu itu tidak sanggup untuk salat seperti salatnya Nabi 11 rakaat dengan bacaan yang sangat panjang, sehingga dibuat bacaan yang pendek tapi rakaatnya yang lebih banyak. Faham di sini? Ini penjelasan dan penerangan para ulama dalam permasalahan ini. Sehingga
ya ini yang paling mencocoki dengan sunnah. Kalau sholat 11 rakaat, sholat yang panjang. Kalau tidak mampu, ya sudah sholat 23 rakaat, tapi sholatnya pendek. Tapi kalau memang ya sudah saya ingin sholat 11 rakaat sajalah, tapi nggak sanggup panjang-panjang, ya sudah, nggak ada masalah. Tapi yang lebih afdolnya, sholatnya panjang kalau 11 rakaat. Ya demikian penjelasan yang tersebutkan. Ya, nah dengan kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, sholat bersama muslimin, jangan keluar. Pertama, ketika kita keluar dari jamaah, kita tidak mendapatkan keutamaan sholat semalam suntuk. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, man sholat ma'al imam. Ya, siapa yang sholat bersama imam hatta yansarif, sampai imam itu mereka berpaling dari sholat, maka dia dicatat sholat semalam suntuk. Kama qala Nabi SAW. Tapi kalau kita sholat hanya 9 rakaat, kemudian kita pulang sholat witir sendiri, ya sudah, kita hanya dapat 9 itu saja, kita tidak dapat sholat semalam suntuk. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan tadi. Mudah-mudahan bagi yang penanya bisa mendengarkan atas jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Baik, kita kembali bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan WhatsApp di 0852 1414 2314. Untuk pertanyaan kedua, kita bacakan bismillah Ustaz, bagaimana jika ada seorang anak mendapatkan wasiat dari orang tuanya jika ibunya meninggal dunia nanti, ibunya ingin dibacakan Yasin selama 14 hari kematiannya dan mengikuti kegiatan yang jauh dari ajaran sunnah Rasulullah. Bagaimana jika si anak tidak bisa mengikuti apa yang diminta oleh ibunya? Apakah si anak durhaka di mata Allah? Ustaz, mohon penjelasan. Taib. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang berwasiat dengan wasiat yang menyelisihi dari syariat Islam itu sendiri, maka tidak boleh kita menjalankan wasiat tadi. Ya. Dan kalau seandainya wasiatnya adalah wasiat yang tidak bertentangan dengan syariat, ya maka wajib untuk kita menjalankan wasiat. Nah, ketika wasiat itu adalah hal yang kita ketahui menyelisih daripada syariat, dan kemudian ya kita tidak mempraktekannya, tidak menjalankannya, maka kita tidak dianggap orang yang durhaka dengan kedua orang tua. Justru dengan kita tidak mempraktekkan dari wasiat yang beliau wasiatkan, itulah tanda kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita kembali bacakan untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga dan seluruh kaum muslimin. Izin bertanya Ustadz, apakah ketika kita sholat boleh menelan air liur dan itu dikatakan batal? Afwan jika ana bertanya karena fulana sering berbusa ketika membaca bacaan sholat dan ayat-ayat Al-Quran. Syukran jazakallah. Nah, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Nah, seperti dalam puasa kita tidak boleh makan dan minum. Sebagaimana juga dalam sholat kita tidak boleh makan dan minum. Taib. Nah, sementara air liur adalah sesuatu yang semua orang memilikinya. Tidak ada orang yang tidak punya air liur. Tetapi tidak ada penjelasan dari Nabi SAW di zaman beliau hidup bahwasannya air liur itu bisa membatalkan puasa seseorang ketika dia telan atau membatalkan sholat seseorang ketika dia telan. Diamnya Nabi SAW dari permasalahan ini menunjukkan ini sesuatu yang memang tidak bisa dihindari oleh manusia, dan itu tidak berpengaruh akan sholatnya dan tidak berpengaruh dengan puasanya. Demikian yang disebutkan oleh para ulama, dan kita bisa membaca pembahasan ulama dalam pembahasan sholat, dalam pembahasan puasa, yang mana puasa itu tidak boleh makan dan minum, dan kemudian seseorang menelan air liurnya, maka secara adat itu tidak dikatakan minuman, dan juga secara syarak itu juga tidak dikatakan minuman. Ya, nah kalau seandainya itu secara adat dikatakan minuman, ada orang yang datang ke rumah seseorang, dia sudah menelan sekian air lidah, kamu sudah minum? Oh, belum minum, bohong dia kan, karena dia sudah minum. Jadi secara adat itu bukan air minum, dan juga secara syarak itu bukanlah disebut sebagai air minuman. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz. Kita kembali bacakan pertanyaan. Insyaallah ada 2 pertanyaan lagi Ustaz. Bismillah, ana merasa sedih setiap kali bertemu Ramadan Ustaz, karena ana merasa Allah sangat sayang sekali kepada hamba-hambanya sehingga Allah selalu mempertemukan kita dengan Ramadan, tapi amalan kita sangat sedikit sekali bertambah. Ana merasa sedih dan malu Ustaz, bagaimana cara kita agar bisa kuat
hati ini untuk bisa beristiqomah. Semoga Allah menjaga Ustadz selalu dalam kebaikan. Mohon nasihatnya Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Jadi pertama, pengakuan kita bahwasanya kita adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang masih sedikit amalan, orang-orang yang masih jauh daripada kebaikan. Mudah-mudahan ini bukan ya bentuk mujamalahnya kita, tapi ini sebagai bentuk pengakuan diri kita yang memang banyak sekali kekurangan pada diri kita, dan itu merupakan mudah-mudahan tanda kebaikan pada diri seseorang. Karena tanda orang yang baik, dia selalu merasa kurang. Tanda orang baik, dia selalu merasa dia tidak totalitas di dalam ketaatan dia kepada Allah. Nah, ketika atau kesadaran dia ketidak totalitasan dia, maka ini sebenarnya adalah jalan hidayah. Jalan yang dia akan mudah untuk memperbaiki dirinya. Namun kalau seandainya seseorang sudah merasa maksimal, sudah merasa totalitas dari ibadah yang dilakukan, maka dia akan beribadah ya karena dia merasa sudah cukup. Tidak ada yang perlu ditambah, tidak ada yang perlu untuk dikualitaskan kembali. Karena memang dia sudah berkualitas, menganggap seperti itu. Nah kemudian ya seperti nasihatnya Nabi SAW kepada Handalah. Ketika Handalah radhiyallahu ta'ala anhu mengadu kepada Nabi SAW akan kondisi keadaan dirinya, ya cepat berubah, lemah. Ya ketika sudah pulang ke rumah melihat istri dan anak-anak, Rasulullah mengatakan sadidu wa qaribu. Handalah ruwedan. Ya Handalah perlu diiman, perlu dipupuk, perlu diusahakan. Ya sadidu wa qaribu. Ya perlu kita berusaha, perlu untuk kita paksa diri kita untuk terus mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustadz. Kita bacakan satu pertanyaan lagi, mungkin sedikit berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyia-nyiakan hari bulan Ramadan apakah dapat mengurangi pahala puasa Ustadz? Terkadang qadarullah saya disibukkan dengan pekerjaan dan siap sholat tarawih kebablasan tidur karena kelelahan. Mohon penjelasannya Ustadz. Nah, ya para hadirin dan hadirat, mencari nafkah, mencari rezeki, apalagi kita bekerja yang itu memang sudah kewajiban kita, yang kita digaji tempat kita bekerja, maka ini adalah insya Allah adalah bagian ibadah sebagai bentuk amanah. Dan orang yang berpuasa sebenarnya mengajarkan diri kita untuk berbuat amanah. Dari sisi mana? Dari sisi kita punya makanan di rumah kita, kita punya makan minuman di kulkas kita. Iya, gampang kita makan, tidak ada orang yang tahu. Tapi kita tetap menjaga. Ya, ini bentuk amanah. Karena apa? Karena Allah melihat saya sedang berpuasa. Ya, nah begitu juga ketika kita telah diamanahi dengan sebuah pekerjaan yang kita tidak bisa menghindari dari pekerjaan tersebut, maka insya Allah ya itu adalah kebaikan. Ya, kebaikan yang sedang kita lakukan, tetapi kita tetap memaksimalkan diri, walaupun kita tidak bisa mungkin taraweh ya setengah malam penuh kita taraweh. Mungkin kita tidak bisa fokus membaca Quran sampai 2 juz, 3 juz satu hari. Tapi sadidu wa qaribu, tetap dia berusaha memaksimalkan dirinya dengan kebaikan di bulan Ramadan tersebut. Insya Allah dia akan mendapatkan apa yang telah dia niatkan. Tapi maksudnya kalau seandainya dia menyanyiakan bulan Ramadan dengan hal yang bukan sebuah kewajiban untuk dirinya bekerja, menghabiskan waktu dengan game, menghabiskan waktu dengan video-video, dengan film-film, atau permainan-permainan yang tidak bermanfaat, sehingga melalaikan dia dari baca Quran, melalaikan dia dari berzikir, melalaikan dia dari sholat malam, jelas ini merupakan orang-orang yang sia-sia di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab.